Ini alat tambahan serta prosedur kerja mikromiretik secara skema. Nah, yang pertama alat tambahannya itu ayakan nomor OPN 45, 50, 70, 120. Piring timbangan, bahannya itu tepung. Nah, prosedur kerjanya itu pertama bersihkan alat tambahan, terutama ayakan dengan menggunakan kuas atau hair dryer. Kemudian timbang ayakan kosong, kemudian susun ayakan dengan nomor OPN terkecil sampai terbesar, kemudian masukkan sampel dari atas ayakan yang pertama, terus goyangkan ayakan selama 10 menit dengan gerakan berlawanan jarum jam. Terus timbang hasil ayakan atau sampel tertinggal, catat. Kemudian timbang juga sampel yang sudah diayak, catat. Nah, cari dan hitung rata-rata dan diameter dari sampel tersebut. Proses perhitungan mikromiretik, yaitu ini kita dapat datanya segini. Nah, kemudian kita cari persen tertinggal. Nah, untuk mencari persen tertinggal itu dengan seperti ini. Kan nomor pennya 45, 50, 70, 120. Ini ayakan pertama, ini ayakan kedua, ini ayakan ketiga, dan ini ayakan keempat. Nah, kemudian ayakan yang pertama kan berat mula-mula yang ditimbang itu 10 gram. Nah, ayakan pertama itu berat tertinggalnya yaitu 0,66. Nah, kemudian yang lolosnya itu 10 dikurang 0,66. Hasilnya 9,34. Untuk ayakan yang kedua, berat tertinggalnya itu 0,09. Nah, lolosnya itu, yang lolos berat tertinggal 2 ini dikurang dengan yang lolos yang pertama ini dikurang dengan berat tertinggal kedua 0,09. Didapat hasil 9,25. Nah, untuk berat tertinggal yang ayakan ketiga itu 1,59. Nah, yang lolos yang kedua 9,25 dikurang dengan berat tertinggal ketiga itu 1,59. Didapat hasil 7,66. Terus berat tertinggal ayakan keempat itu berat tertinggalnya 5,74. Sekian 5,74. Terus yang lolos itu 7,66 dikurang 5,74. Jadi dapat hasilnya 1,92. Kemudian kita cari persen tertinggalnya. Untuk ayakan yang pertama, berat tertinggal pertama 0,66 per berat mula-mulanya 10 dikali 100 kali 100 sama dengan didapat hasil 6,6%. Nah, untuk ayakan yang kedua, persen tertinggalnya itu yang berat tertinggal kedua
yaitu 0,09 per yang lolos yang pertama, itu 9,34 dikali 100%. Nah, didapat hasil itu 0,96%. Untuk ayakan yang ketiga, berat tertinggal yang ketiga itu kan 1,59 per lolos yang kedua. Lolos yang kedua kan 9,25 dikali ini 9,25 dikali 100% sama dengan didapat hasil 17,19%. Nah, untuk ayakan yang keempat, persen tertinggalnya yang berat tertinggal keempat 5,74 per yang lolos yang ketiga, yaitu 7,66 dikali 100%. Didapat hasil 74,93%. Nah, masukin ke kolom yang ini, yang persen tertinggal. Nah, untuk yang pertama, ayakan pertama itu 6,6%. Terus yang kedua itu 0,96%. Yang ketiga 17,19%. 74,93%. Nah, ini ditambahin semuanya persen tertinggalnya. Jadi persen tertinggal semuanya itu ada 99,68%. Nah, untuk mencari kolom yang ini, N kali D. Jadi persen tertinggal dikali bobot tertinggal. Jadi kolom ini dikali kolom ini. Nah, dapat hasil itu 4,36. Kalau ini dapat 0,09. Kalau ini 27,33. Ini 430,1. Nah, ini untuk dapat ini ditambahin semua. Jadi didapat hasil 461,88. Nah, yang kita cari kan diameter rata-rata serbuk. Nah, rumusnya itu jumlah ND per jumlah N. Nah, ND-nya kan tadi jumlahnya itu 461,88. Jadi 461,88 per total yang persen tertinggalnya 99,68. Nah, dapat hasil 4,63. Jadi diameter rata-rata serbuk itu 4,63. Sekian dari saya. Untuk praktikum mikromiretik itu ada alat bahannya. Yang pertama ada alatnya timbangan, kemudian ayakan dengan nomor OPN dari yang terbesar hingga terkecil. Ini anggap aja ini ayakan juga. Nah, terus ada tepung, karena kita keterbatasan ada di rumah, jadi menggunakan tepung. Beratnya itu 10 gram. Nah, nomor OPN itu misal nomor OPN-nya 45, berarti dia itu ada 45 lubang. Inci persegi itu ada 45 lubang. Nah, jadi dari atas itu dengan nomor OPN yang terkecil sampai nomor OPN yang terbesar. Jadi misalnya ini nomor OPN yang 45, ini 50, ini 75, ini 120. Jadi ini ada 45
5 lubang, yang ini ada 50 lubang, yang ini ada 70 lubang, dan ini ada 120 lubang. Jadi dari nomor open yang terkecil sampai nomor open yang terbesar dengan lubang yang dari kecil ke yang besar. Nah, pertama dibersihkan terlebih dahulu ayakannya satu persatu dengan menggunakan kuas atau tisu. Setelah itu disusun ayakannya dari nomor OPN yang terbesar. Ini misalnya nomor OPN 120. Ini tadi 75. Ini 50. Dan ini 45. Disusun. Semakin besar nomor OPN-nya, maka semakin rapat lubangnya. Jadi semakin banyak juga lubang ayakan tersebut. Setelah itu timbang ayakannya itu satu persatu, ayakan kosongnya. Kemudian masukkan tepung yang sudah ditimbang sebanyak 10 gram dari atas ayakan. Habis itu digetarkan selama 10 menit searah jarum jam, diputar. Jangan dihentak-hentak. Kemudian diamkan. Kemudian ditimbang kembali sampel ayakan. Setiap ayakannya itu dengan hati-hati ditimbang kembali. Nah, kemudian dicatat berat sampel yang tertinggal tersebut. Ayakan dari atas hingga bawah. Nah, terus hasil pengurangan dengan ayakan kosong itulah berat yang tertinggal. Sekian. Kesimpulannya, mikromiretik penting dalam farmasi karena ukuran partikel mempengaruhi sediaan obat, sepertinya halnya tablet. Ukuran partikel penting untuk mencapai sifat alir yang diinginkan dan pencampuran granul. Ukuran partikel juga mempengaruhi efek farmakologisnya. Jika partikel obat penyusunnya kecil, maka dapat mudah diabsorpsi oleh tubuh. Semakin cepat diabsorpsi, maka semakin cepat pula timbul respon farmakologisnya. Dalam hal penimbangan, setelah digoyang-goyang, masing-masing ayakan beserta serbuk tertinggal di dalamnya ditimbang hati-hati. Misal berat ayakan kosong itu A gram, setelah digoyang berat ayakan ditambah serbuk yang tertinggal itu B gram, jadi berat serbuk yang tertinggal B dikurang A. Demikian seterusnya. Dalam hal nomor OPN dan lubang ayakan dengan nomor OPN 40 atau 40 mes, artinya dalam inci persegi terdapat 40 lubang. Semakin besar mes, semakin rapat atau banyak lubangnya. Itulah sebabnya mes atau OPN kecil diletakkan di atas. Kalau sebaliknya, serbuk tidak akan lolos karena lubangnya paling kecil.